fid dunya wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Sogong 3 beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru, yang saya hormati peserta kegiatan diseminasi budaya positif, serta rekan-rekan tamu undangan yang telah berkenan hadir. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat, berkah dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semuanya bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semuanya akan menjadi pengikut beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif di kelas atau di sekolah yang diselenggarakan oleh Ibu Preslinda Rusiani sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes tahun 2024. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan kepala sekolah, kemudian susunan atau acara inti yaitu penyampaian materi mengenai diseminasi budaya positif, dan selanjutnya yaitu penutup. Untuk kegiatan nanti barangkali nanti ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan kepada calon guru penggerak, ini nanti ada sesi tanya jawabnya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif di kelas atau di sekolah di SD Negeri Sogong 3 Kecamatan Songgong Kabupaten Brebes. Marilah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan Kepala SD Negeri Sogong 3 yang akan disampaikan dalam hal ini oleh Bapak Agus Marwoso. Pada Bapak Agus Marwoso dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di SD Negeri Sogong 3, yang kami hormati dan kami sangat berbahagia sekali, terutama hari ini untuk Bu Preslinda yang sedang melaksanakan tugas beliau sebagai seorang guru CGP, calon guru penggerak angkatan 11. Semoga dalam acara ini yang membawakan sebuah tugas yang berjudul diseminasi budaya positif, semoga dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini acara dapat dilaksanakan dengan lancar, dan semoga sampai selesai tidak ada halangan apapun. Pesan dari saya pribadi yang mewakili beliau Bapak Kepala Sekolah karena sedang
ada rapat halangan hari ini, dan saya dipercaya untuk membawa pesan. Semoga beliau Bu Presiden ini menjadi guru penggerak nantinya yang sangat didambakan oleh siswa-siswi SD Negeri Songgom 3 dan umumnya untuk Kecamatan Songgom. Dan sebagai inovasi bagi Bapak Ibu guru yang belum mengikuti calon guru penggerak, semoga semuanya akan terbawa, amin ya rabbal alamin. Karena CGD ini sangat banyak manfaatnya Bu, terutama ya bagi diri sendiri dan untuk anak didiknya. Dan yang paling utama lagi, untuk janji pemerintah, CGP ini untuk yang muda-muda tentunya ya, yang di bawah 40 tahun bisa langsung nanti TPG Bapak Ibu. Untuk itu silahkan ikut daftar rame-rame yang namanya rezeki ya. Aslinya tak gampang semua, tidak ada yang sulit. Yang sulit ya karena kita masih males ya Bagus ya. Beliau ini adalah Bagus Mulyono, guru penggerak yang pertama. Ini guru saya ini, asli. Saya dulu guru penggerak, gurunya ya kakak saya. Ini kan adik saya jadi kakak saya, guru saya. Sama-sama ya, Bagus Mulyono. Betul Bapak Ibu. Dulu saya ikut guru penggerak tidak bisa apa-apa. Paling buka laptop gawat, tapi dengan guru penggerak ini alhamdulillah ilmunya bermanfaat sekali. Sekarang paling tidak saya bisa membuka yang lain-lain, bisa buka Word, ya Pak ya? Iya, pokoknya alhamdulillah. Mari kita ikuti bersama-sama. Karena tentunya program ini sangat luar biasa dampaknya. Termasuk saya pribadi Bu. Dulu saya kalau di depan bicara ini saya malu. Apalagi ketemu ibu guru yang cantik-cantik, wah malunya luar biasa. Sekarang sangat pede ya, dengan itu guru penggerak karena sudah dilatih Bu, Bapak Ibu, dilatih bagaimana caranya menjadi seorang guru yang profesional yang bisa membawa anak didiknya menjadi anak yang lebih baik lagi sebagaimana cita-citanya yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara tentunya. Iya, Ki Hajar Dewantara, bahwa kita seorang guru hanya pengalaman, kita tidak boleh memarahi anak-anak Bu. Ternyata jangan yang ngomong kasar. Anak saja kalau mengatakan yang tidak senonoh terhadap guru, kita itu harus bisa mendidiknya. Kalau dulu kita mari, tapi kita itu memberi dan coaching namanya ya Pak ya, coaching ya. Kita jadi bicara apa maunya dan anak itu memberikan solusinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu kalau yang belum mengikuti guru penggerak bingung. Lah anak sekarang wani-wani memang seperti itu Bu. Tapi nanti setelah mengikuti guru penggerak, nanti Bapak Ibu insya Allah akan mengerti ilmunya sangat bermanfaat. Yang tadinya pemarah tidak pemarah. Saya pribadi Bu di sini kalau mengajar anak-anak mungkin kalau yang lihat gurunya itu nurut teman. Ada yang megang kepala saya, kakinya dipijeti mana itu pengen ya? Karena guru penggerak memang seperti itu Bapak Ibu. Tidak boleh marah, mengarahkan, mengajak karena cita-cita anak itu harus tercapai. Jangan sampai kita marahi. Apa yang akan kita dengar semua dari Bu Deslinda dan yang saya sampaikan sebagai guru penggerak ya dari beliau ini, kami bertiga ya, semoga ilmunya bermanfaat bagi Bapak Ibu. Karena waktunya sudah siang, mari kita ikuti dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Agus Marwoso yang telah menyampaikan wejangannya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Katanya, ayo biar semangat, motivasi terus saya gitu ya, ikut guru penggerak. Kata Pak Agus tadi bilang, setelah ikut guru penggerak saya ngomong di depan nggak malu. Itu luar biasa, itu juga kemajuan ya. Yang penting nggak memalukan. Iya, Pak. Iya. Baik Bapak dan Ibu guru semuanya, untuk kegiatan atau acara selanjutnya yaitu langsung ke acara inti, yaitu mengenai penyampaian materi kegiatan diseminasi budaya positif di kelas atau di sekolah.
yang diselenggarakan di SD Negeri Solo 3 yang akan langsung disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes tahun 2024, Ibu Freslinda Luciani SPD. Kepada Ibu Linda, mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum langsung materi nih Bapak Ibu, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Agus Marwoso, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sekali Bapak Ibu semua sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan saya. Sekali lagi terima kasih. Hanya ucapan terima kasih nih Bapak Ibu. Nanti yang lain-lain dikasih Pak Agus. Ya, biar nggak tegang Pak Agus. Kayaknya mukanya tegang banget ya. Ya, kali ini saya akan belajar bersama, lebih tepatnya. Saya sendiri juga sedang belajar. Satu, belajar ngomong, mengatasi nervous diri sendiri itu memang sangat susah. Kemudian belajar materi yang nantinya berkaitan dengan pembelajaran kita di sekolah. Diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri Songo 3. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa menerapkannya di sekolah masing-masing juga. Ini karena ada beberapa tamu undangan, tidak hanya dari SD Negeri Songo 3, banyak dari SD lain juga. Makanya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Next Pak. Baik, sebelum ke materi ini ada sedikit ice breaking, biar Bapak Ibu jangan semangat ya Bapak Ibu. Anggap saja kita ini lagi belajar bersama, diskusi biasa, nggak usah yang gimana. Saya sendiri juga sebenarnya tegang Bapak Ibu, tapi ya kita cairkan suasana. Sebelum itu, ini ada gambar orang tersenyum. Ini juga anak-anak saya. Ini kelas 6 juga pada tersenyum. Monggo Bapak Ibu, mohon berdiri sebentar. Kita adakan ice breaking untuk senyum selama 30 detik ya, bukan menit, nanti garing kalau lama. Senyum selama 30 detik Bapak Ibu. Sebenarnya ini harus berpasangan dengan yang sampingnya, berarti iya dua-dua. Kalau yang bapak-bapak berarti sedikit bapak. Misalnya nanti yang nggak apa-apa sendirian. Oke Pak ya Bapak Ibu. Ini juga salah satu budaya positif Bapak Ibu. Senyum juga membuat orang bahagia, juga kan nilai positif ya Bapak Ibu. Jadi kita laksanakan. Siap ya Bapak Ibu. 1, 2, 3 monggo. Tersenyum 30 detik. Awalnya hanya senyum biasa, tapi ketika nanti berhadapan dengan teman yang lain, itu nanti jadi senyum yang tulus, tawa beneran. Coba saja Bapak Ibu, dicoba Bapak Ibu, nanti akan tertawa. Iya, ini juga bisa diterapkan untuk ice breaking putra putri kita di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Ini kalau kegiatan gerakan yang lain-lain kan agak ini yang sederhana tapi cukup menyenangkan bagi kita. Sudah senyum Bapak Ibu hari ini? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, bisa duduk kembali. Tepuk tangan buat kita semua. Iya. Awalnya iya jangan senyum terus, makanya hanya 30 detik Bu. Nanti kalau 30 menit jadinya garing ya. Iya, ini juga bisa diterapkan. Baik, selanjutnya kita adakan salah satu budaya positif juga yang bisa kita terapkan. Kesepakatan forum diseminasi ini nanti ada 2 contoh yang bisa dilihat. Yang pertama, menghargai pendapat dari Bapak Ibu guru semua, siapapun kita harus saling menghargai. Kemudian 2, menjadi pendengar yang baik. Barangkali ada lagi yang perlu kita sepakati dalam forum ini. Kira-kira apa Pak? Ada
Ada ya kesepakatan dalam forum ini Pak. Bisa ditambahkan di situ Pak. Ya, menjadi pendengar yang baik. Sudah. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Tidak boleh berisik, ya boleh ditambahkan nanti di situ ya Pak. Tidak boleh berisik. Baik. Ada lagi tambahan yang lain selain tidak boleh berisik? Sebenarnya ini kan forum belajar, jadi berisik dalam materi juga nggak apa-apa sebenarnya Pak ya. Tapi berisik dalam arti yang lain mungkin tidak diperkenankan. Next Pak, ada lagi? Nggak ada ya? Berarti menghargai siapapun pendapat orang lain, kemudian menjadi pendengar yang baik. Satu lagi tidak boleh berisik dalam artian di luar materi. Lanjut Pak. Kemudian tentunya kita Bapak Ibu semua ingin menjadi seorang guru yang lebih baik ya Bapak Ibu, termasuk dengan saya juga pengerasannya saya selama ini saya masih belum jadi guru yang baik bagi peserta didik kita, bagi teman sejawat kita, bagi instansi kita, tapi kita harus berusaha. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Oh iya, tidak, iya. Tadi mau pakai remote tapi ternyata nggak bisa. Iya. Itulah ketidaktahuan saya. Harus ada yang mengingatkan, memang betul teman sejawat itu memang perlu sekali Pak. Yakinlah, iya. Iya, dilanjut ya Pak. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, guru itu harus memiliki kemampuan. Kemampuan apa saja? Ya, berikut nanti disampaikan. Budaya positif itu bisa dijalankan dengan beberapa konsep. Ada 6 konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Di situ ada gambar kelas saya yang seadanya dengan peserta didik yang luar biasa juga. Ini proses belajar mengajar kemarin, ada beberapa gambar. Next Pak. Ya, disiplin positif ini tidak hanya berlaku untuk peserta didik Bapak Ibu. Disiplin positif itu juga harus tertanam pada kita sebagai gurunya dulu, yang nantinya akan menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik kita. Kalau gurunya saja tidak positif, berpikirnya juga tidak positif, apalagi tingkah lakunya, mohon maaf, maka peserta didik kita juga akan mengikuti kita, karena peserta didik itu mengikuti apa yang kita lakukan sebetulnya. Nah, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak, bukan hanya peserta didik ya, harusnya ini juga ditambahin, bukan hanya anak, tapi kita juga melatih untuk dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak nih Bapak Ibu. Seperti apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan, contohnya kejujuran, ya. Terus apalagi Bapak Ibu? Tanggung jawab, betul sekali. Kejujuran, tanggung jawab, kemudian disiplin juga, kemudian ada lagi Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang juga butuh Bapak Ibu. Itu juga disiplin positif, bagaimana kita memperlakukan peserta didik kita dengan penuh kasih sayang. Tadi Pak Guru Agus mengatakan tidak boleh memarahi jika anak berbuat kesalahan, itu ada caranya tersendiri.
tidak lantas mengejudge anak tersebut, kamu salah, kamu begini, tidak. Nanti ada caranya tersendiri. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri, berarti mengontrol diri kita untuk selalu berbuat positif. Tidak hanya perbuatan tadi, pemikiran kita juga harus positif. Kemudian disiplin diri dapat membuat kita sebagai guru dan peserta didik itu memahami dan menyadari, bukan atas dari dorongan eksternal atau dari luar, tapi diharapkan agar peserta didik itu termotivasi berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Bagaimana kita sebagai guru menuntun peserta didik itu untuk menumbuhkan rasa motivasinya dari dalam diri anak tersebut, bukan berasal dari hukuman ataupun paksaan, apalagi hukuman tadi ya, kemudian pujian, bukan berasal dari situ, tapi berasal tumbuh dari dirinya sendiri. Memang membangun kesadaran diri itu susah nih Bapak Ibu. Jangankan peserta didik, wong sing wis sudah sepuh aja ngapunten, yang sudah dewasa, yang sudah berumur saja itu terkadang kesadaran dirinya itu juga perlu dikembangkan lagi. Apalagi anak-anak, apalagi peserta didik harus setiap hari dan berkelanjutan untuk terus dibudayakan. Next Pak. Ya, berikut ini salah satu budaya positif yang ada di Samong 3 setiap pagi. Mungkin di Bapak Ibu SD, Bapak Ibu semua sudah melaksanakan ini, tapi tidak tahu bahwa ini tuh termasuk budaya positif sebetulnya. Ini salah satu pembangun atau pembangkit motivasi siswa untuk selalu berbuat positif. Salah satunya penerapan 5S. Apa ya Bapak Ibu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Tambah siji maning sabar. Iya Bapak Ibu ya. Kita menghadapi peserta didik juga harus sabar. Katanya nggak boleh marah-marah tadi. Ini walaupun hanya 2 sebetulnya ada, tapi sebelah kanan itu kameranya kurang ke sana lagi. Ya Bapak Ibu. Ini ada kegiatan senyum, sapa, salam setiap pagi di sekolah kami. Next Pak. Nah, kemudian yang kedua setelah tadi ada budaya positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu kalau tidak diniatkan ya tidak akan jadi nih Bapak Ibu. Jadi perlu adanya motivasi perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana siswa akan belajar dengan materi yang penuh masuk ke dalam pikirannya apabila gurunya sendiri tidak membuat siswa tersebut merasa nyaman. Nah, jadi gurunya dulu sebetulnya yang perlu ini garis bawahi. Gurunya itu memberikan kenyamanan, bukan malah memberikan hukuman untuk peserta didik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi kadang orang itu motivasinya tumbuh ketika ada orang yang memuji misalnya. Ada orang yang memberi imbalan, padahal seharusnya motivasi itu tumbuhnya harus dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Next Pak. Nah, berikut ini ada juga budaya positif keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk kita sebagai guru. Diterapkan di lingkungan sekolah kalau itu keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti diterapkan hanya dalam lingkup kelas.
Berarti hanya yang ada di kelas ya peserta didik dan gurunya. Setiap mapel juga memiliki keyakinan kelas sendiri ya biasanya ya Pak Guru ya, Pak Guru olahraga. Biasanya buat keyakinan kelas sendiri. Kalau guru kelasnya juga bikin keyakinan kelas sendiri. Iya, atau kesepakatan kelas. Keyakinan dengan kesepakatan itu berbeda Bapak Ibu. Kenapa ini saya munculkan keyakinan kok di sininya kesepakatan? Kalau keyakinan itu hal-hal yang kita yakini dulu. Maksudnya kita yakin bahwa kalau kelas bersih itu belajarnya nyaman misalnya. Itu keyakinan. Kemudian kalau kesepakatan itu menyepakati apa yang dari keyakinan tersebut. Kita sepakati bersama mana sih dipilih yang kita perlu sepakati. Jadi ini berbeda nih Bapak Ibu. Ini salah satu contoh kesepakatan walaupun jelek sekali ya, tapi ini hasil anak-anak. Saya menggunakan kertas poin untuk menampung ide-ide anak-anak ini ditempel begitu. Kemudian Pak, ya ini adalah prosesnya Bapak Ibu. Proses kami kelas 6 pembentukan kesepakatan kelas. Prosesnya yang pertama yaitu kita menanyakan, kita itu anak-anak, maksudnya kita itu memimpikan kelas yang seperti apa. Kita tanyakan dulu pada peserta didik kita. Nanti di situ peserta didik kita akan memikirkannya, pengen apa ya? Aku pengen nggak dihukum. Biasanya ada. Kalau ngerjain tugas aku nggak pengen dihukum Bu Guru. Kalau terlambat aku juga nggak pengen dihukum. Biasanya ada ditulis. Tapi kita sebagai penuntun guru ya, itu harus memilah-milah Bapak Ibu. Tidak semua keinginan peserta didik kita itu dituruti, tapi bagaimana kita untuk mengarahkan peserta didik kita ke arah yang lebih positif. Setelah mengarahkan, itu nanti peserta didik disuruh menuliskan apa yang tadi dibayangkan di selembaran kertas tadi, kertas poin yang sudah dibagi, kemudian dituliskan di situ apa-apa yang mereka inginkan. Kemudian setelah itu satu persatu siswa disuruh menempelkan. Contoh Pak, contoh bagian akhir. Di skip aja. Ya, ini pembagian skip video. Ya, prosesnya berarti kita mengajak siswa dulu untuk membayangkan kelas seperti apa yang mereka inginkan, terus pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita itu memenuhi kebutuhan peserta didik, bukan peserta didik yang ikut kita sebagai guru. Kamu harus ini, kamu harus itu bukan ya Bapak Ibu. Kalau di kurikulum Merdeka itu mengharapkan kita yang mengikuti muridnya, bukan gurunya yang mengharuskan sekarang ini. Yeah. Ini mengikuti siswanya. Kemudian menuliskan, setelah menuliskan menempelkan hasil tersebut dan menyepakatinya. Setelah itu diulas dulu Bapak Ibu, dipilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi diperlihatkan kepada peserta didik, ini loh yang baik itu ini. Kalau belajar tidak boleh sambil makan misalkan. Kalau misalkan datang terlambat berarti jangan diulangi lagi. Itu yang perlu digarisbawahi dan dimasukkan dalam kesepakatan bersama. Setelah itu nanti siswa dan guru atau peserta didik dan gurunya itu menyepakati bersama-sama. Jadi sudah sepakat ya, ini sepakatan kamu yang sudah dibuat. Berarti kalau kamu melanggar, itu berarti kamu melanggar diri sendiri. Berarti di sini tidak diterapkan sanksi Bapak Ibu. Meskipun anaknya badung sekali, nggak mau mengerjakan tugas atau terlambat misalkan, itu tidak boleh ada sanksi. Adanya teguran dan
bimbingan arahan kepada peserta didik tersebut. Next saja Pak. Baik, setelah tadi sudah ada motivasi manusia dalam diri manusia, sekarang kebutuhan dasar manusia. Manusia ya punya kebutuhan nih Bapak Ibu. Tidak hanya orang tua, peserta didik juga punya kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kemudian timbul pernyataan, murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berarti biasanya kalau ada anak yang bandel, terus terlambat tadi, nggak mengerjakan tugas, itu sebetulnya memiliki alasan tersendiri. Maka dari itu tidak boleh ada hukuman atau sanksi. Di situ sudah dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Next Pak. Kemudian di sini kemarin saya ditugaskan dalam pendidikan guru penggerak itu untuk studi kasus. Kebetulan karena di kelas saya sendiri itu ada kasus, jadi harusnya sih kasusnya teman sejawat ya Pak, tapi karena di kelas saya itu juga ada kasus, makanya saya ngambil di kasus kelas sendiri bagaimana cara mengatasinya. Nah, saya sendiri sedang bingung Bapak Ibu. Ada salah satu murid saya namanya Wahyudi. Dia itu kalau sekolah tuh ya kalau belajar ya senengnya turun. Nah, setiap hari seperti itu. Kok ya kenapa? Penasaran. Lah bisa nih, kamu tuh tidur terus kenapa? Kemudian belajarnya juga susah sekali, mungkin di rumah pun dia nggak pernah belajar. Di sekolah aja malas, apalagi di rumah tidak ada gurunya. Mungkin ada orang tuanya, tapi orang tuanya mungkin kurang perhatian atau sibuk bekerja. Nah, guru sing males ya memiliki, makanya melu guru penggerak kadang aja malas. Di sini tidak ada, alhamdulillah tidak ada guru yang malas, semuanya iya, laka, nggak ada. Wadonan, ya mau uang wadon, masalah kan guru wadon Pak, anak tetap. Kemudian ya beberapa anak itu mengeluhkan si Wahyudi ini, teman-temannya, Bu Guru itu si Wahyudi belajar turu baik. Bukan Pak Wahyu ya, ngapunten ya Pak Wahyu, ini murid saya Pak. Istrinya menunduk-nunduk begitu. Ini murid saya Pak, kebetulan ada murid saya ini. Iya. Iya. Nah, untuk menghadapi situasi yang seperti ini, kira-kira Bapak Ibu, ini saya juga belum menemukan ini Bapak Ibu. Kira-kira untuk menghadapi siswa yang malas seperti itu bagaimana, Pak? Barangkali iya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Bagus. Hanyur. Bagaimana kiranya kita itu membangkitkan semangat atau motivasi dari diri Wahyudi itu tanpa marahin atau tanpa hukuman Bu? Monggo Bu. Ya, untuk menghadapi anak yang seperti itu kalau menurut saya pertama kami harus tahu latar belakang siswanya dulu. Kita tanyakan dulu kepada orang tuanya di rumah itu kenapa. Nah, setelah nanti mendapat informasi dari orang tuanya, baru kita bertindak. Oh, seperti itu. Lah, kami mencari yang sesuai dengan keluhan yang ada di rumahnya tadi. Seperti itu. Ya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Oke, ya. Pak Agus monggo.
Bagus, sedang ngopi dulu ya Pak. Apa-apa orang ngerti. Iya, ya betul sekali. Berarti kita sebagai guru itu harus mengetahui dulu Bapak Ibu, jangan lantas langsung mengejar. Kamu itu berbuat salah. Kamu saat pelajaran itu nggak boleh tidur ini itu dan lain-lain. Itu ternyata tidak boleh kita lakukan. Padahal dulunya sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, saya juga sama Bapak Ibu, menggunakan emosi saya. Iya, sering ganyami ya Pak. Bahasanya sering ganyami. Padahal ternyata itu tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu latar belakang si Wahyudi ini, mengapa kok setiap hari dia saat belajar tuh leleng, tidur, bahkan sampai lali nemen Pak mimpi, digugah be ora menyang. Ya, itu kita harus cari tahu dulu alasannya mengapa. Terus kira-kira si Wahyudi ini punya alasan apa kok bisa sampai dia itu tertidur saat belajar? Next Pak. Nah, ternyata ini alasannya Wahyudi. Memang benar-benar terjadi Pak. Anak ini ternyata itu salah satunya karena dia tidak bisa membaca dan menulis. Mengapa dia ngantuk saat saya memberikan materi? Ya dia mikirnya, lah nyung bu guru orang ngerti nyung penulis apa, pemaca apa, bu guru ngomong apa, wis tidak ada motivasi. Karena kendalanya ini ternyata si Wahyudi ini belum bisa membaca dan menulis walaupun dia sudah kelas 6 Bapak Ibu. Sayanya yang menuntun kelas 6 untuk dari awal lagi ya, memang perlu tadi kesabaran. 6S sekarang ya bukan 5S, butuh ada kesabaran juga. Kemudian ternyata selain tidak bisa menulis dan membaca, orang tuanya juga di rumah kurang memperhatikan karena sibuk nyetak bata. Ya di Mekarsari kan pekerjaan orang tuanya ngapunten kebanyakan membuat batu bata merah Bapak Ibu. Kemudian secara mendalam berarti Wahyudi ini itu membutuhkan perhatian lebih atau termasuk dalam kebutuhan penguasaan dan kasih sayang. Dia perlu penguasaan dalam membaca dan menulis. Kasih sayangnya yaitu perhatian dari orang tua. Kalau di rumah nggak dapat perhatian dari orang tua, di sekolah apalagi, karena waktu kita sebagai guru yang menuntun juga waktunya terbatas. Tidak mungkin hanya mengurusi si Wahyudi ya, teman yang lain juga kita harus memperhatikan. Kemudian karena temannya Wahyu merasa malu dan mengalihkannya dengan mengganggu teman. Iya, karena Wahyudi itu merasa malu, kadang-kadang mengalihkannya dengan mengganggu teman yang lainnya Bapak Ibu. Orang turu yang ganggu batire. Nah, itu karena tidak adanya penguasaan Wahyudi dalam membaca dan menulis. Kemudian ada keinginan kebebasan juga dari diri Wahyudi. Aku pengen bebas Bu Guru. Wong aku ora bisa ngaca, ora bisa nulis, ya aku pan dolanan, pan apa ya. Jadi itu kebutuhan dari Wahyudi. Ternyata kita jadi guru itu harus memperhatikan satu-satunya anak Bapak Ibu. Tidak hanya Wahyudi, ternyata oh si A butuh ini, si B butuh ini. Itu bisa dilakukan oleh kita melalui tes awal. Ketika di pembelajaran awal di tahun ajaran baru itu kita melakukan tes awal dulu, iya, untuk mengetahui karakter peserta didik kita. Next Pak. Terus posisi kontrol, next saja. Ya, posisi kontrol itu ada 5 tadi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Itu yang seringkali saya lakukan sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Sebagai penghukum, iya, guru saya sering menghukum peserta didik, iya saya melakukan. Membuat rasa bersalah walaupun tidak dihukum, tapi bahasanya membuat hati peserta didik kita itu merasa bersalah. Dia
tadi gak Bu Guru kayak gitu, aku kudu kayak gini lah. Berarti itu motivasinya bukan tumbuh dari diri sendiri tapi dari orang lain. Sebagai teman, kalau sebagai teman itu agak hampir benar sedikit. Maksudnya kita lakukan sebagai teman, karena hanya dengan sebagai teman maka peserta didik akan merasa nyaman dengan kita, tapi dalam batasan tertentu. Kemudian sebagai pemantau dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol restitusi tersebut, kira-kira Bapak Ibu yang lebih baik dilakukan oleh kita sebagai guru itu ya sebagai manajer ternyata Bapak Ibu, bukan sebagai penghukum rasa bersalah. Ternyata yang paling tepat adalah sebagai manajer. Bagaimana kita mengatasi masalah siswa tanpa adanya hukuman, tanpa adanya harus membuat siswa itu menjadi merasa bersalah. Kemudian sebagai pemantau juga baik, tapi perlu adanya komunikasi. Kalau pemantau kan kita hanya memantau dari jauh, kita tidak mendalami lagi itu kenapa si Wahyudi kenapa. Lanjut Pak. Nah, ini dia posisi yang harus kita lakukan sebagai seorang guru itu sebagai manajer. Jadi kita harus tanya dulu betul tadi jawabannya Bu Supriyatin, harus tanya dulu alasan mengapa siswa tersebut melakukan hal yang tidak baik. Lanjut Pak. Ini juga sebagai manajer juga membuat bersama murid, yaitu mempersilahkan murid bertanggung jawab. Jadi mendidik atau menuntun peserta didik agar memiliki rasa tanggung jawab dari dirinya sendiri. Padahal itu sangat susah, tapi apabila kita mencontohkan, insya Allah nanti peserta didik akan mengikuti kita. Next Pak. Ya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri dan dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Next. Segitiga restitusi. Next Pak. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada beberapa poin, 3 poin. Menstabilkan identitas. Ini caranya bagaimana mengatasi tadi Bapak Ibu masalah tadi. Yang pertama kita menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Next Pak. Nah, menstabilkan identitas itu bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal tadi ke arah identitas menjadi sukses. Next Pak. Ya, tindakan yang salah kita cari dulu tadi kebutuhan siswanya itu apa, kita cari tahu dulu alasannya mengapa siswa itu berbuat salah, tidak lantas mengejat siswa tersebut, lebih mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik. Lanjut Pak. Menanyakan keyakinan, kemudian dilakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada peserta didik untuk memunculkan motivasi. Berarti kita menanyai baik-baik kayak wawancara, ya bukan wawancara ya, ngobrol halus lah Bapak Ibu dengan siswa tersebut. Ini siswa saya yang sering datang terlambat itu si Satria, jam 7, jam 8 sih ninggalan bagian angkat gitu. Next Pak. Nah, skenario kasus 1 tadi ini yang terlambat datang sekolah. Next. Mas Satria. Ini proses yang tadi saya jelaskan, proses segitiga restitusi yang menanyakan dulu alasannya, menstabilkan identitas, kemudian validasi kegiatan yang salah, ngobrol ini ya Pak, menanyakan Bapak Ibu ini. Berarti pertama kita menanyakan dulu, kamu dipanggil ke sini sudah tahu kenapa ya? Jadi dipanggil Bapak Ibu, jangan langsung di depan teman-temannya dia, karena nanti
berkaitan dengan mental anak tersebut. Ya barangkali merasa malu atau apa, merasa interogasi ya. Iya. Jadi dipisahkan, ditanya dulu kenapa sering terlambat dan lain-lain. Kemudian tidak lantas memberikan sanksi nih Bapak Ibu, tidak dibolehkan karena nanti ini biar dia dipacu dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia nyaman. Nanti dia akan ngobrol, mengeluarkan sendiri unek-uneknya. Begini Bu, saya berangkat telat ternyata karena rumahnya jauh. Si Satria ini rumahnya ada di Wates Bapak Ibu, Wates Jaya Tahiru. Iya, Wates Jaya itu paling pol Songgong sana Bapak Ibu, perbatasan dengan Kali Salak, hampir dekat di seberangnya. Kalau Kali Salak kan seberang sana ya jalan raya. Kalau Wates itu yang di jalan sininya, yang masih sawah itulah Bapak Ibu, desa baru, belum sampai lahar kesininya lagi. Nah, ternyata yang membuat ia terlambat itu karena rumahnya jauh, terus juga tidak ada yang mengantar, dia harus jalan kaki. Tapi itu kan tidak menjadi alasan untuk dia untuk selalu datang terlambat. Dia bisa, saya memberi pilihan, nah kamu bisa bangun lebih awal, terus kemudian kamu bisa, enggak Bu, saya pengennya diberikan sepeda kepada orang tuanya, ya nanti dibicarakan sama orang tua. Itu jadi dia menemukan solusinya sendiri, bagaimana saya supaya tidak terlambat. Akhirnya dia menemukan solusi, yang udah aku ditokok napit Bu, ini bapaknya karo mamanya. Iya betul, tapi selain itu juga kamu harus bangun pagi, tidak hanya mengandalkan. Sekarang kalau kamu pakai sepeda tapi bangunnya siang, ya tetap saja kamu kesiangan begitu. Next Pak. Itu cara mengatasi masalah saya. Kemudian ini yang Wahyudi tadi. Next, yang tidur di kelas. Nah ini lucu Bapak Ibu, anaknya lucu sekali. Saya juga kadang terhibur dengan dia, walaupun kadang hatinya gue gregetan ya, aduh konko gitu. Tapi ya itulah macam-macam peserta didik kita. Terlihat banget anaknya bukan ibu, sering tidur di kelas ya ini anaknya. Ini proses ditanya, kamu kenapa tidur di kelas? Loh Bu Guru, saya mau ngapain? Wong kena nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Saya beri pilihan Bapak Ibu. Saya kalau di rumah nggak pernah belajar Bu Guru. Lah aku nggak pengen belajar sama Bu Guru, tapi kamu apa nggak malu? Harus nggak, maksudnya harus punya rasa nggak malu sama teman. Kamu harus begitu. Kamu sanggup nggak? Ya Bu Guru nggak apa-apa. Yang penting saya bisa baca dan menulis bagus. Saya jawab bagus. Akhirnya dia setiap jam istirahat kedua dan pulang sekolah, dia itu berlatih baca dan menulis. Sengaja saya dudukkan di depan saya Bu Guru. Pak Guru ini, anak ini. Kebetulan di kelas 6 masih ada 5 siswa yang belum bisa membaca dan menulis. Bapak Ibu, itulah luar biasa sekali. Padahal sudah kelas 6. Itu sengaja saya jejer di depan saya, betul-betul di depan saya. Belum bisa baca dan menulis, duduk di depan dan di samping. Jadi saya dikelilingi malaikat-malaikat kecil ini yang setiap pagi membuat kesabaran saya itu luar biasa sekali. Tapi seorang guru tidak boleh merasa itu menjadi beban, tapi justru malah memotivasi kita supaya ya ada kesan tersendiri bagaimana ini anak bisa sukses nantinya dan bisa membaca dan menulis. Ini salah satu anak yang saya ambil, sebetulnya ada 5, tapi ya sudahlah. Next Pak. Ya, itu tadi akhirnya ya Bapak Ibu, pemaparan dari saya dari awal budaya positif, kemudian cara memecahkan masalah, sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya hanya belajar bersama, berbagi apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak tersebut yang bisa saya bagi dengan teman-teman.
Matur suwun sekali atas waktunya. Semoga pemaparan tadi dapat menginspirasi Bapak Ibu. Jangan malah menjadikan takut ya Bapak Ibu. Lah guru apaan gitu ya, penggerak apaan. Biasanya ada yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi memang saya akui Bapak Ibu, tadinya saya itu daftar guru penggerak hanya coba-coba Pak Agus. Saya daftar guru penggerak itu dari angkatan 2 Pak Agus. Angkatan 2 saya udah daftar. Pertama gagal karena ada pertanyaan disuruh milih antara P3K apa guru penggerak. Ya saya realistis saja ya Bapak Ibu, pengennya ya yang menjanjikan sama saya. Belum tentu ya, pada waktu itu memang ada perekrutan guru P3K. Saya jawabnya sih harusnya ya Pak guru penggerak, tapi kan saya dengan polosnya yang jawabnya P3K. Akhirnya ternyata itu yang menjadi nilai minus dari pendaftaran saya di guru penggerak angkatan 2. Tidak putus dari situ, saya daftar lagi angkatan 4. Saya jujur sampai 5 kali Bapak Ibu daftar guru penggerak. Bukannya apa ya, ngoyo atau ingin apa enggak. Saya merasa penasaran, tertantang. Kok daftar gagal baik ya. Jadi merasa termotivasi. Pas keempat itu ada wawancara gagal, kemudian angkatannya Pak Agus saya daftar lagi sampai 5 kali gagal karena yang keempat itu saya melahirkan. Dulu nanti ditelepon suruh datang ke Brebes, saya nggak bisa, posisinya sehari pas melahirkan. Ya wis hangus bae wis ora usah melu. Akhirnya gagal hingga angkatan ke-11 ini baru diberi kesempatan lolos jadi guru penggerak ini. Bukannya apa ya, memang manfaatnya banyak sekali benar yang disampaikan Pak Agus. Yang tadinya saya ngomong seperti ini aja Bapak Ibu, itu blekak-blekuk bahasanya ya Pak. Ya sekarang ada kemajuan lah, perubahan sedikit, bisa menyampaikan sedikit berbagai pengetahuan. Semoga dapat menginspirasi pemaparan saya tadi. Semoga guru-guru yang di sini tergerak untuk mengikuti guru penggerak ini. Ayo pada ikut, ini mumpung nanti angkatan 12 ini mau dibuka, ada kesempatan bagus Bapak Ibu. Setelah tergerak hatinya, jiwa raganya tergerak, nanti kemudian mari kita bergerak bersama-sama ya. Bergerak dalam artian ya itu ya Bapak Ibu, memajukan pendidikan di Indonesia. Kita sebagai guru ya paling tidak ikut andil lah ya dalam masa depan putra putri kita bangsa Indonesia. Kemudian setelah bergerak lalu kita menggerakkan. Ini saya sedang menggerakkan ya Pak Gus. Ayo menggerakkan, ayo pada ikut. Bukan hanya ayo ikut, tapi juga penerapan penerapan pengaplikasian materi-materi yang sudah diberi itu benar-benar diterapkan di sekolah kita. Jadi sekolah kita tambah maju, tambah pendidikan di sekolah kita juga tambah ada hasilnya. Manfaat untuk peserta didik juga banyak sekali Bapak Ibu. Zaman sekarang yang lagi digalakan adalah karakter ya Bapak Ibu. Memang zaman sekarang generasi kita lagi krisis karakter. Ketemu gurune bae mbuh isi penting lewat. Itu yang sebetulnya perlu digali dari peserta didik kita. Aja maniko mancing salam, ukur berbaik tas digeletak. Kenapa? Saya di sini juga banyak. Wis mangkate kawanan, mancing selidit tok ora permisi. Ya, itu berarti kan karakter peserta didik kita kurang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Monggo sambil nyambi seadanya. Atur suwun. Terima kasih kepada Ibu Reslinda Luciani SPD yang telah menyampaikan materi
kegiatan diseminasi budaya positif di kelas atau di sekolah di SD Negeri Sombong 3. Materinya luar biasa sekali ini Bapak Ibu. Tadi yang sudah disampaikan sama Bu Linda, terus sebelumnya juga disampaikan sama Pak Agus gitu. Kalau yang belum mengikuti program guru penggerak, itu kadang-kadang kita lihat memang seperti itu nih. Kadang-kadang, ayo gimana sih ya, mungkin sibuk atau mungkin memandang sebelah mata. Betul yang tadi disampaikan sama Bu Linda seperti itu. Dari coba-coba, terus malah akhirnya ikut, dapat pengalaman, dapat ilmu pengetahuan, dapat teman baru, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau Bu Linda tadi mending coba-coba, saya malah nggak tahu nggak apa, tahu-tahu ada yang sudah daftar tapi pas ikut ternyata nggak tahu kepala sekolah apa siapa. Tapi supportnya luar biasa Pak. Setelah ikut, oh iya ternyata dapat apa namanya ilmu pengetahuan, dapat skill, keterampilan, terus kemudian dapat teman baru, dan yang penting adalah setiap habis kegiatan lokakarya dapat uang. Aduh, itu ya betul, ada bonus. Dapat souvenir, macam-macam lah pokoknya Bapak Ibu. Dan yang terpenting lagi itu masalah ilmu pengetahuan dan skill yang kita dapatkan ya. Yang tadinya itu kita tidak tahu apa-apa, jadi tahu apa-apa. Saja Pak. Itu Saya untuk maju di depan aja itu luar biasa deg-degan Pak, asli. Ini aja semalam itu saya sampai bisa nggak gitu Pak. Walaupun teman-teman kita sering berjumpa gitu Pak, tapi kan dalam forum ini tetap ada groginya. tapi oke, udah oke banget ini apa kegiatan diseminasinya Bu Linda. Semoga kegiatan diseminasi kali ini bisa menjadi apa namanya penyemangat buat Bapak dan Ibu semuanya, manakala panjenengan itu terpanggil untuk mengikuti kegiatan atau program pendidikan guru penggerak, ya sebaiknya ikut saja Bapak Ibu. Betul, banyak sekali manfaatnya untuk kita ataupun untuk sekolahan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu guru bisa memberikan pertanyaan kepada Ibu Linda mengenai materi yang tadi sudah disampaikan. Barangkali ada materi yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Monggo. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Iya, yang bergerak apa gitu ya Pak? Pak Guru Aryo, Bu Evi. Ya sambil nyampe nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita iya acaranya santai-santai aja. Iya, minum dulu Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari materi tadi ada yang belum saya tanyakan, saya mewakili semuanya. Di setiap sekolah mesti sama, ada murid yang seperti tadi itu rata-rata banyak yang belum bisa membaca. Tetapi saya juga pribadi banyak emosinya Bu. Satu kali sabar, dua kali sabar. Bagaimana sih Bu cara mengatasi anak tersebut sehingga anak tersebut sampai bahkan lulus belum bisa membaca? Itu kesalahan dari gurunya, apa muridnya, atau orang tuanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Begini Bapak Ibu, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Marwoso. Pertanyaan yang sulit ya. Bagaimana kita mengatasi apabila kita menjumpai peserta didik yang sudah ditindaklanjuti tapi masih saja belum ada hasil ya Bapak. Iya, terus kemudian sampai lulus pun belum bisa baca dan menulis, itu bagaimana? Kalau menurut saya bukan salah siapa-siapa ya Bapak Ibu. Ini karena kurangnya kita dalam berkolaborasi Bapak Ibu.
artinya berkolaborasi itu saling apa ya namanya, komunikasi dari orang tua, pihak orang tua ya kurang mendukung anaknya, mungkin kurang memperhatikan dengan menanyakan dengan gurunya, terus sebagai siswanya juga tadi karena tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, itu menjadikan siswa tersebut kurang termotivasi. Kemudian dari gurunya sendiri Bapak Ibu, tadi yang sudah saya ceritakan bahwa guru itu sifatnya menuntun, ya, bukan mengejar terus kemudian memaksa, itu bukan, menuntun. Nah, dalam menuntun ini kan butuh proses Bapak Ibu, tidak lantas anyek-anyek, bahasanya anyek-anyek apa ya, ujuk-ujuk, tiba-tiba. Nah, tiba-tiba, tidak tiba-tiba itu siswa itu yang bermasalah tersebut itu bisa memiliki aku pengen bisa, tidak perlu adanya kebiasaan berkelanjutan. Jadi dari gurunya sendiri itu pun harus selalu mengingatkan. Jadi bukan hanya guru kelas 6-nya sebenarnya ya Bapak Ibu, guru dari kelas 1, 2, 3, 4 yang menuntunnya sebelumnya itu harusnya juga ikut andil juga, berkomunikasi dengan baik dengan wali murid, dengan peserta didiknya juga. Karena sudah terlanjur, ya ini kan berarti belum terselesaikan. Siswa ini jadi mau minta tolong siapa, gurunya juga mau menyalahkan siapa. Tadi tidak ada yang salah, hanya saja kita kurang berkomunikasi. Kalau dari awalnya orang tua dengan gurunya misalkan komunikasinya baik, gurunya memperhatikan, maka tidak akan sampai terjadi seperti si Wahyu ini Bapak Ibu. Kita bisa memberi pilihan untuk wali muridnya, bisa untuk dileskan, atau gurunya sendiri di sela-sela luang, gurunya sendiri itu bisa menuntun. Jadi tidak hanya memberikan materi-materi mengejar. Ya kalau sekarang sih memang dituntut materi ya Pak ya. Kalau kurikulum merdeka tuh harus begini begitu ya. Tapi ternyata harus ditanyakan lagi kepada peserta didiknya, wali muridnya juga memberi pilihan, bisa dileskan, bisa ditelateni gurunya. Itu kan salah satu usaha ya yang harus digali. Jadi dari saya seperti itu, barangkali ada tambahan mau menjawab ya. Jadi terpenting itu komunikasi Pak Agus. Kalau dari saya, kalau tidak ada komunikasi bagaimana kita akan berjalan dan memperbaiki yang sudah terjadi. Monggo ada tambahan untuk menjawab pertanyaan Pak Agus. Ya, dari saya memang betul tadi yang awal dikatakan oleh Bu Linda bahwa seorang guru itu harus tahu karakter setiap anak. Oh anak ini bisa baca, oh anak ini tidak, oh anak ini dan sebagainya, harus tahu. Jadi dengan demikian anak yang kurang mampu membaca atau menulis dan sebagainya bisa kita meluangkan waktu seperti tadi, orang ketang balik 10 menit atau 15 menit, yakin akan berhasil. Orang ketang baca satu kata itu sudah merupakan perkembangan yang tadinya tidak tahu menyambung suku kata. Dengan ketelatenan tadi 10 menit mau pulang, itu nanti lama-lama akan bisa menjadi membaca dengan baik. Jadi seperti kelas 1. Kelas 1 itu saya megang kelas 1 3 tahun berarti ya, mau 3 tahun ini. Memang sangat asik, kelas 1 itu sangat asik. Ya namanya bocah sing maune belum tahu apa-apa, terus kita bimbing menjadi tahu, itu kita rasanya senang sekali. Tapi dengan demikian ada yang sama sekali nyekel pulpen atau pensil ya kakune minta ampun. Tapi kita tidak menyerah dan tidak boleh dipaksakan. Sealurnya
supaya bocah kowe mampune nang endi. Nanti lama-lama anak-anak akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi dengan intinya itu kita harus mengetahui karakter tadi anak-anak satu dengan yang lain. Jadi kita bisa melangkah bagaimana ini saya akan mendidik anak yang notabene A beda dengan B, beda dengan C, seperti itu. Tapi ada anak yang sudah cara apapun itu masih aja seperti itu. Mungkin itu anak kelainan. Ada kelas 1 juga kelainan. Kongkon nulis Perlu tapi bimbingan kok khusus itu. isinya kok embuh. Nah, saya jadi ingat dulu SD 5 itu ada yang seperti itu. Di sini ada lagi. Oh, berarti anak itu memang seperti itu. Jadi agak-agak ada kelainan sedikit. Jadi yang memang harus sabarnya luar biasa itu. Jadi dengan intinya bahwa supaya anak-anak tidak terjadi sampai kelas tinggi itu tidak bisa baca, yaitu tadi paling utama usaha guru dengan wali murid meluangkan waktu orang 10 menit neng kelas, kemudian juga disambung orang tuanya, harus komunikasi dengan orang tuanya. Begitu? Cukup bagus tadi penjelasan dari Ibu Linda, sudah dijelaskan secara mendetail dan ditambahkan lagi oleh Ibu Supriyatin. Kalau nggak jelas ya kebangetan. Kalau saya bertanya boleh, Bu Linda? Boleh banget. Boleh banget ya. Ya, wis. Boleh. Ya. Kalau saya tidak bisa menjawab, ada rekan guru yang lain yang bisa menjawab. Oke, siap. Monggo. Ini tadi menanggap tentang penjelasan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Linda mengenai segitiga restitusi ya. Kan kita tahu dan Bapak dan Ibu semuanya juga tahu segitiga restitusi itu salah satu teknik yang digunakan oleh guru ketika ada siswa yang bermasalah, Bapak Ibu. Jadi ketika ada siswa kita yang bermasalah di kelas, entah itu masalah pembelajaran, entah itu masalah apa, masalah yang terjadi di siswa kita, kan kita tidak boleh langsung memarahi atau langsung seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Linda. Nah, salah satu teknik yang digunakan di program pendidikan guru penggerak ini adalah teknik segitiga restitusi. Jadi guru itu melakukan pendekatan kepada siswa dengan cara menanyakan dulu. Misalkan ada siswa yang tadi disampaikan oleh Bu Linda, ada siswa yang datang ke sekolah itu terlambat terus, kita itu tidak boleh langsung misalkan memarahin apa segala macam. Tapi kan kita harus mencari alasan kenapa si siswa tersebut itu datang ke sekolah itu sering terlambat. Kamu kenapa sih kok datang ke sekolah sering terlambat? Jadi kan guru kan tidak tahu awalnya, makanya kita harus memvalidasi tindakan dulu tentang siswa tersebut. Nanti kalau sudah tahu, oh ternyata masalahnya itu seperti ini, kemudian siswa nanti dicari atau diberikan kesempatan untuk mencari jalan keluar atau kira-kira bagaimana kalau misalkan seperti ini itu kayak gitu. Intinya yang namanya segitiga restitusi itu adalah salah satu teknik yang dilakukan oleh guru ketika ada siswa yang bermasalah supaya siswa tersebut itu bisa memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dialaminya tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah seandainya di suatu sekolah atau ketika kita mengalami ada siswa kita yang bermasalah, ketika direstitusi masih seperti itu, kira-kira ada nggak cara lain yang bisa supaya siswa tersebut kita itu bisa berubah? Begitu, Bu Linda. Baik. Ini saya menjawab berdasarkan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kalau kita menghadapi masalah peserta didik, walaupun sudah diterapkan segitiga restitusi ini, tapi masih saja belum terselesaikan ini, Pak. Kalau menurut saya itu berarti kita, sepengetahuan saya di guru penggerak ini tidak hanya menggunakan segitiga restitusi, Pak. Itu banyak pilihan, tapi dianjurkan kita memakai
ini dulu, pakai segitiga restitusi ini dulu untuk menyelesaikan masalah kita sebagai guru. Tapi ada pilihan lain dengan melakukan pendekatan yang lainnya, Pak. Mungkin dengan cara kita pendekatannya dengan wali muridnya dulu, Pak. Tidak langsung dengan siswanya. Kita menerapkan segitiga restitusi kepada wali murid. Jadi kalau anak tidak mempan, paling tidak yang setiap hari bertemu dengan anak itu kan wali murid. Ya kita setiap hari bertemu, tapi kita kan waktunya terbatas. Yang lebih banyak adalah di rumah. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi itu pada wali muridnya juga. Jadi kita tanyakan, Bu, ini sebetulnya anak kita itu bagaimana, di rumah bagaimana? Apa kiranya kalau kita membimbing bersama, kalau di sekolah guru juga membimbing, tapi kan perlu adanya dukungan juga dari kedua orang tua. Jadi kita segitiga restitusi itu pilihan. Jadi kita bisa menerapkan pendekatan yang lainnya, Bapak Ibu. Tapi disarankan menggunakan segitiga restitusi terlebih dahulu. Jika masih belum ada perubahan, itu nanti kita bisa menggunakan pendekatan dengan wali murid atau menggunakan pembiasaan, Bapak. Pembiasaan. Jadi ketika si Wahyu ini butuh bimbingannya kasih sayang, berarti kita menghadapi Wahyu ini setiap harinya harus seperti ini. Si Wahyu ini butuhnya perhatian supaya dia bisa tumbuh motivasi untuk belajarnya tuh harus dipus terus. Berarti kita lakukan itu, tapi tidak selamanya melakukan itu, Bapak Ibu, sampai benar-benar tumbuh sendiri. Rasa itu tumbuh sendiri dari diri Wahyu tersebut. Jadi tidak berpatokan hanya satu segitiga restitusi itu, tapi kita bisa menggunakan pendekatan yang lain. Begitu, Pak. Kalau terima kasih atas penjelasannya, Bu Linda. Jadi guru muridnya tadi yang siapa ya? Wahyudi ya. Iya, kalau mungkin di segitiga restitusi itu nggak bisa ya. Tapi kalau yang melakukan segitiga restitusi Bu F sih mungkin cepat. Langsung ya, Pak. Kayaknya sekali aja sudah berubah. Ya itu tadi, berarti kan tergantung Bapak Ibu gurunya ya, Bu. Berarti kan tergantung kita yang menuntun itu loh. Iya. Terkadang siswa tersebut kalau dengan guru A takut, ya kan Bapak Ibu. Kalau dengan guru B dia merasa nyaman, dia mau mencurahkan segalanya. Makanya itu perlu adanya kerjasama tadi, kolaborasi, tidak hanya saya sendirian, tapi guru yang lainnya pun, teman sejawat pun harus saling mensupport. Setiap istirahat itu bisa kita pakai loh Bapak Ibu untuk diskusi mengenai kalau ada masalah di kelas. Bapak Ibu, aku dari siswa sing kayak gini loh, keprimen. Nah kalau gurunya saja, maksudnya nyuwun sewu ning sekolahan biar betah, lah bagaimana kita bisa komunikasinya itu susah Bapak Ibu kalau contohnya ada? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau di Songkong sini tidak ada, Pak. Alhamdulillah gurunya luar biasa. Ibu-ibunya ada, setiap hari juga berangkat. Ibu-ibu kan? Iya, di sini kebetulan gurunya ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Soalnya saya tadi lihat kok di sini mendukung gurunya kok semua. dari sekolah lain semuanya ada cuma ini. Oh ini ada Pak, jangan salah, ini dari Songkong 3. Ini Pak Guru Febri, guru olahraga. Beliau guru PAI dari Songkong 3. Beliau guru kelas 1 dari Songkong 3. Saya sendiri guru kelas 6 dan satunya kebetulan ada Pak Heru tadi guru kelas 3. Rasanya ada 5 atau oh iya ya. Ya mungkin itu berarti ada lagi izin tadi ada itu Pak, rapat K3S, beliau sedang mewakili rapat K3S di Jatiroke. Ya sudah enggak apa-apa. Makanya saya gini loh Bapak Ibu, saya itu sebenarnya mau mengundang rekan-rekan semua dari luar SD itu ya merasa apa mau ya dari luar, dari SD-nya sendiri saja tidak mensupport, apa dari luar mau gitu loh Bu. Sempat terlintas pikiran yang seperti itu, tapi kan tadi Bu, budaya positif, jadi kita tidak boleh berpikir yang terlalu, ya mungkin ada kesibukan lain. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan
Ya Allah, mau berpartisipasi membantu saya dalam tugas ini, saya jadi kepengen nangis. kasih. Ya begitulah. Waktu tadi Bu Lida bilang gak usah sepaneng lah segala, tapi saya tahu kan ibu guru yang gak ada. Oh lho Pak, maksudnya nggak usah sepaneng tuh biar kita diskusinya enak gitu loh, nggak kayak lagi ujian ya Bu, Pak kayaknya Ya kan tadi kan mewakili kepala sekolah ya. iya lagi mewakili. Bapak kepala sekolahnya mana ini? Lah itu kan bapak kepala sekolahnya hadir juga di situ, jadi iya bapak kepala sekolah sedang membahas kurikulum, jadi ada perwakilan dari guru, jadi membawa 3 guru tersebut ke sana hadir, begitu loh. Ya sudahlah. Monggo Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya next biar tambah seru, tambah rame. Seremoninya bergerak, mari menggerakkan. Monggo Pak Guru Hadi. Udah cukup ya Bapak Ibu ya. Siji maning oli belas. Satu lagi cukup Bu Linda. Sampun Cukup. Nggih. Oke. Nah, pakai mic Bu. Dari siapa Bu siapa? Nggak apa-apa kita belajar loh Bu, ini saya juga tadinya nggak bisa ngomong sama kayak Bu Evi. Lah iya, barang Anda ini bisa ngomong ya. Terima kasih waktunya. Di setiap sekolah mesti ada anak yang bermasalah. Untuk menyelesaikan semua itu kita perlu berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman. Tapi kalau misalnya teman itu tidak mau diajak kolaborasi bagaimana? Kayak orang nyinggung ya Bu Evi. Orang benar-benar terjadi di sekolah Bu Evi. Oke. Iya. Oke. Iya luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Iya. Untuk mengatasi memang sulit ya Bapak Ibu. Itu tadi. Kalaupun tidak bisa teratasi, kita membangunkan jiwa-jiwa mereka untuk tersadar itu tadi. Kita tidak bisa memaksakan motivasi orang tersebut karena motivasi beliau dengan saya itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Jadi salah satu caranya untuk membangkitkan motivasi mereka itu ya kalau diajak sudah tidak mau, kita mengajak nih Bu, yuk pada ini. Nah, ketika mereka menolak, loh apa gitu? Ya biarkan, kita kan tidak bisa memaksa. Oh ya sudahlah. Yang penting kan kita sudah berusaha toh mengajak. Ketika masih saja begitu, kita hanya bisa memberi contoh paling tidak Bu. Hanya kita yang bergerak. Perkara dia mau ikut saya, baik apa enggaknya, ya terserah pada dirinya masing-masing toh. Yang penting kitanya dulu loh Bu. Kitanya dulu yang harus membangun. Kitanya yang memberi contoh, ini loh yang seperti ini loh yang seperti ini. Bukan untuk ya pamer ya, dikatakan pamer ya pamer, wis nggak apa-apa. Tapi kan untuk membangun jiwanya mereka sebetulnya. Kalaupun mereka berpikir negatifnya nih Bu, maaf. Kan tadi sudah dibilang kita itu sebagai guru, penuntut peserta didik harus kitanya dulu Bapak Ibu yang berpikir positif. Kalau Bapak Ibunya sudah negatif, maka ya peserta didiknya tidak akan berhasil. Sama-sama negatif seperti merekanya. Nah, itu. Jadi kita hanya bisa memberi contoh saja Bu. Kita ibaratnya nggak usah mikir yang lain lah. Kita jalan seperti alurnya kita gitu. Contohnya Pak Hadi sama Pak Untung. Toh nanti sanksi yang akan didapat dengan sendirinya itu sanksi dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia akan merasa yang kayak gini. Pasti ada rasa itu walaupun tersimpan di hati mereka masing-masing. Pasti ada. Kok kayak mangkat esuknya orang yang primen caranya mangkat esuk. Pasti ada walaupun hanya sedikit dan baru niatan, baru dilakukan. Tapi suatu saat pasti mereka akan mengikuti Bapak Ibu. Pasti. Kalau setiap hari kita ya sudahlah, tidak usah memaksakan, pasti insya Allah nanti mereka dengan sendirinya akan tersadar. Begitu Bu Evi. Barangkali ada menambahkan sedikit. Tadi Bu Evi
bilang kalau memang kolaborasi tidak ada, toh teman banyak. Jadi misalnya A tidak bisa, B tidak bisa, ya masih ada C, masih ada D, ya masih ada D, seperti itu. Jadi tidak terpancang Bapak Ibu guru yang tidak berminat atau tidak berkenan. Kita mencari solusi yang bisa memecahkan masalah anak tadi dengan Bapak Ibu yang bisa untuk kolaborasi. Ngapain kita mencari-cari yang tidak bisa kolaborasi? Kan masih ada beliau-beliau yang lebih kompeten dari kita. Ya kita minta tolong, ayo bersama-sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi kan bukan satu saja, 2, 3, masih ada B, C, D, E, Z. Kalau toh memang tidak ada sama sekali, masih ada kepala sekolah. Oke, ye, matur nuwun. Cukup Pak. Iya. Iya. Monggo, masih kurang, ternyata asik ini. Enggak, maksudnya benar tadi yang sudah disampaikan Bu Linda, Bu Supriyati juga ya Bu Evi. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang tidak, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengajak, dan yang terpenting lagi kita doakan saja supaya terbuka hatinya, sadar, sehingga bisa bergerak dan menggerakkan. Saya lupa mendoakan ya Pak, yaitu yang paling mujarab itu ya doa itu Pak. Saya lupa, mohon maaf. Soalnya saya lihat baik itu kayaknya gimana gitu di sini. Ya, ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih luar biasa. Sekali tepuk tangan buat semuanya, buat kita semua Bapak Ibu. Demikianlah rangkaian acara kegiatan diseminasi budaya positif di kelas atau di sekolah yang diselenggarakan di SD Negeri Songo 3 oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes tahun 2024 Ibu Freslinda Luciani SPD. Matur nuwun atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Saya selaku pembawa acara memohon dan meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu disambi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, barangkali dalam saya menyambut atau jamuan ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, saya bisa dibantu saja. Saya sangat mengucapkan terima kasih dari hati saya setulus-tulusnya Bapak Ibu. Ya hanya ucapan terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat. Thank you.